Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Justian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang aplikasi e-faktur dan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau misalkan kita mau membuat e-faktur atau faktur pajak kepada rekanan yang bentuknya adalah pemerintah gitu atau bendahara atau pemungut atau yang sejenisnya. Nah, biasanya banyak yang masih bingung nih kira-kira seperti apa bentuk fakturnya, seperti apa cara membuat atau bagaimana atau kapan saat membuat faktur pajak ketika kita memiliki lawan transaksi atau rekanan dengan bendahara pemerintah gitu. Bendahara pemerintah itu seperti kayak dinas, misalkan kalau misalkan kita dapat proyek ya, kita dapat proyek pengadaan barang atau misalkan konstruksi dengan katakanlah ya dinas PUPR misalkan dinas pekerjaan umum misalkan atau dengan katakanlah pengadaan barang-barang elektronik kepada ya kantor kepolisian, kantor katakanlah kantor agama atau kantor pajak gitu ya. Nah, seperti apa bentuk faktur pajaknya? Nah, kita akan membahasnya berikut ini. Oke, seperti biasa, kita akan membuka aplikasi faktur pajaknya. Dan ini ya, untuk faktur pajaknya sendiri atau aplikasi e-fakturnya, ini saya masih menggunakan faktur pajak yang sifatnya dummy. Jadi nanti kalau misalkan mau belajar, silakan belajarnya pakai aplikasi dummy ini ya gitu. Walaupun dengan e-faktur yang terbaru sekarang, saat ini e-fakturnya itu sudah versi 3.0 gitu, 3.0 gitu. Sebenarnya untuk masalah menunya itu hampir tidak ada perbedaan ya, hanya ada penambahan saja. Untuk yang versi 3.0 atau versi terbaru itu sudah ada menu pre-populated data. Artinya faktur pajak masukan kita itu tidak perlu kita input, hanya cukup kita tampilkan saja di menu pre-populated data itu. Selebihnya menunya hampir sama gitu. Berhubung saya tidak punya akun PKP, jadi ya saya pakai aplikasi faktur dummy ini saja ya gitu. Nah, tadi dijelaskan bagaimana cara membuat faktur pajak dengan bendahara pemerintah atau rekanan yang sifatnya pemungut ya. Pemungut itu bukan hanya bendahara nanti karena di situ pemungut itu bisa saja BUMN, kemudian atau yang sejenisnya ya, bendahara bendahara pemerintah gitu atau misalkan kayak rumah sakit pemerintah dan sebagainya gitu. Nah, cara membuatnya seperti biasa, kita buat faktur pajak keluaran dulu ya, kemudian faktur keluaran atau pajak keluaran, kemudian administrasi faktur di sini. Oke, ini adalah contoh faktur pajak yang sudah pernah kita buat, kemudian di tutorial sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya, apa itu faktur pajak pengganti, kemudian retur, kemudian batalkan faktur dan sebagainya. Intinya, kalau bisa saya ulangi, kapan kalau misalkan kita harus membuat faktur pajak pengganti adalah ketika ada kesalahan tulis yang ada di faktur pajaknya ya, yang sifatnya materi. Materi itu contohnya kayak kode fakturnya salah, kemudian tanggalnya salah, kemudian isinya salah, nama barangnya, kuantitasnya, harganya, PPN-nya salah. Nah, itu silakan faktur pajak pengganti saja. Nah, kemudian beda dengan batal. Batalkan itu berarti pertama, transaksinya memang batal. Jadi misalkan katakanlah transaksinya sudah terlanjur kita buatkan faktur, ternyata dibatalkan sama pembeli kita atau seller kita misalkan. Itu faktur pajak batal. Atau misalkan kalau kita salah input NPWP pembeli kita gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah terlanjur input NPWP pembeli, kemudian salah gitu ya, kemudian ternyata oh bukan ini nih NPWP-nya gitu, atau mungkin namanya salah misalkan. Nah, silakan itu gunakan fasilitas batalkan faktur di sini. Jadi batalkan faktur itu terkait dengan lawan transaksi kita atau misalkan memang transaksinya batal. Sementara kalau faktur pajak pengganti itu lebih ke materi isinya gitu, isi dari faktur tersebut gitu. Kemudian kalau ada retur ya itu silakan kalau memang ada retur dari pembeli ya. Jadi yang membuat retur adalah si pembeli gitu. Jadi pembeli membuat retur dulu baru retur itu kita input di sini. Retur itu pasti akan mengurangi faktur pajak keluaran kita gitu. Jadi misalkan awalnya kita sudah menjual barang 10 nih,
ternyata yang diretur ada 2. Nah, berarti nanti barangnya itu akan berkurang dari yang awalnya 10 menjadi 8. Nah, itu silakan gunakan fasilitas retur ini. Nah, tadi sudah sekilas ya, tadi sudah saya jelaskan ulang apa itu faktur pajak pengganti, apa itu batalkan retur atau batalkan faktur ya. Nah, sekarang kita akan membuat faktur pajak yang transaksinya dengan bendahara pemerintah tadi. Pertama kita buat rekam faktur dulu. Kemudian ini seperti biasa. Nah, poin kuncinya adalah di sini, di detail transaksi. Nah, di sini ada yang namanya kode-kode faktur pajak. Gitu. Ada kode 1 sampai 9. Nah, ini yang Anda harus hafalkan, Anda harus ingat. Jadi ada kode faktur 1 itu kalau misalkan kita transaksi yang sifatnya umum ya, misalkan ke sesama PKP, ke ke orang pribadi atau yang intinya yang transaksi secara umum. Itu silakan gunakan faktur pajak kode 01 ini. 02 itu nanti yang akan kita buat kepada pemungut bendaharawan. Nah, ini yang nanti akan kita buat. Jadi kalau misalkan transaksi Anda dengan bendahara pemerintah, tadi ya contohnya ada dinas, ada kantor polisi misalkan, atau kantor keagamaan, atau kantor pajak, atau yang sejenisnya, yang instansi pemerintah, silakan gunakan kode faktur yang 02 ini nanti. Kemudian yang kode 03 itu adalah kalau misalkan transaksi Anda selain bendaharawan, pemungut bendaharawan, contohnya adalah BUMN atau anak perusahaannya. Yang tidak semua anak perusahaan BUMN itu pemungut gitu. Jadi ada list-listnya nanti, ada list siapa saja yang merupakan pemungut selain bendaharawan. BUMN tentu yang pasti ya BUMN. Kemudian ada yang namanya DPP nilai lain. Ini kalau misalkan kita transaksi dengan atau menggunakan nilai lain, misalkan contohnya kayak freight forwarding, kemudian jasa ekspedisi misalkan, kemudian apalagi kalau transaksi secara cuma-cuma gitu atau transaksi ke apa ke perusahaan sendiri gitu ya. Nah, itu silakan gunakan nilai lain. Kemudian ada penyerahan lainnya, ini jarang digunakan. Kemudian nomor 7, penyerahan PPN yang tidak dipungut gitu. Ini biasanya kalau misalkan kita transaksinya dengan katakanlah dengan ya kawasan free trade misalkan kayak Batam itu tidak dipungut. Kemudian penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Nah, ini biasanya yang sifatnya barang-barang kena pajak atau BKP ya, BKP atau JKP, jasa kena pajak yang sifatnya tertentu atau strategis gitu. Jadi contohnya kayak kemarin yang PPN dibebaskan atas perumahan misalkan. Perumahan kalau tipenya itu di bawah 36 dengan luas tanahnya sekitar 100, nah itu kan PPN-nya dibebaskan ya. Nah, silakan pakai kode faktur yang 08 ini. Contoh lain misalkan kalau kita transaksinya dengan ke bukan subjek pajak. Contohnya kalau kita transaksi dengan kedubes atau organisasi internasional. Nah, itu silakan Anda gunakan pakai yang 08 ini. Kemudian yang terakhir adalah penyerahan aktiva pasal 16D. Ini kalau misalkan Anda menjual aset Anda yang awalnya tidak untuk dijual. Jadi katakanlah gini, perusahaan Anda memiliki mobil pick up gitu. Biasanya sehari-hari mobil pick up itu Anda gunakan untuk operasional, untuk angkut barang, untuk karyawan misalkan gitu. Yang itu awalnya tidak untuk dijual kan gitu. Nah, kemudian mobil pick up tadi itu Anda mau jual nih. Anda mau jual mobil itu. Nah, pada saat Anda menjual mobil itu, silakan Anda buat faktur menggunakan kode 09 ini. Tapi dengan catatan ya, jadi pada saat Anda dulu membeli mobil pickup itu, faktur pajak masukan Anda itu sudah Anda kreditkan. Jadi kalau misalkan pada saat dulu membeli itu kreditkan pajaknya, pada saat Anda menjual itu Anda harus pungut PPN. Kebalikannya, misalkan katakanlah ya yang tidak termasuk pasal 16D ini contohnya kalau kayak sedan untuk direksi itu kan pajak masukannya tidak boleh dikreditkan ya. Nah, itu pada saat kita membeli ya berarti tidak kena PPN penyerahan aktiva ini. Nah, itu adalah sekilas tentang kode faktur ya. Nah, kita balik lagi ke pemungut bendaharawan tadi. Jadi kita pilih yang nomor 2 ini. Kemudian jenis faktur pajaknya kita pilih yang faktur pajak yang ini ya, yang nomor 1.
Kemudian tanggal dokumennya. Nah, ini silakan dengan biasanya kalau misalkan kita transaksi dengan bendahara itu kan biasanya per termin ya, biasanya per penagihan gitu, per pembayaran biasanya. Nah, pada saat terjadi uang muka, pada saat penyerahan barang atau pada saat eh, pembuatan tagihan. Nah, silakan itu buat faktur pajaknya. Jadi faktur pajak dibuat pada saat kapan? Pada saat pembayaran dilakukan, pada saat penagihan dilakukan, pada saat penyerahan barang dilakukan, gitu. Jadi mana yang terlebih dahulu terjadi? Misalkan katakanlah uang mukanya dulu, uang mukanya dibayarkan gitu. Nah, silakan pada saat pembayaran uang muka itulah Anda harus buat faktur pajak. Kemudian termin kedua, ketiga, sampai terakhir nanti per termin itu Anda harus buat faktur pajaknya. Sampai nanti kira-kira proses pengerjaannya itu sudah 100%. Jadi bisa beberapa tahap nih pembuatan faktur pajaknya. Nah, misalkan tanggal dokumennya sekarang ya, tanggal 30 November gitu. Kemudian laporan pajaknya, laporan SPT-nya ini sudah sesuai ya dengan tanggal dokumennya. Kalau misalkan bulan September ya berarti ini masanya September. Kalau bulan November berarti masanya November 2021. Kemudian nomor serinya ini sudah berurutan. Pak, bagaimana kalau misalkan tidak berurutan? Nggak masalah sebenarnya. Jadi kalau nomor faktur pajak tidak berurutan itu nggak masalah. Asalkan masih dalam satu range nomor tadi. Range itu maksudnya yang sudah diberikan nomor nomor dari kantor pajak itu kan 1 sampai 100 misalkan. Anda nggak urut nih, misalkan nomor 10 dulu, nomor 5 dulu, dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting masih dalam antara nomor 1 sampai 100 tadi. Tapi biasanya nomor seri ini biasanya sudah diurutkan secara sistem gitu. Kemudian yang berbeda di sini ya, kode seri fakturnya adalah 020, bukan 010 ya. Sekali lagi, yang harus Anda perhatikan adalah di detail transaksi ini. Jadi kalau misalkan Anda mau buat faktur pajak ke rekanan, itu pilihnya yang 02. Kemudian referensi fakturnya silakan Anda misalkan tulis nomor kontraknya misalkan. Nomor kontrak katakanlah 001 berapa gitu ya, PUPR misalkan, kemudian ya ini dan seterusnya ya gitu. Jadi sesuaikan aja ini referensi faktur ini bisa bebas ya, Anda bisa ketik sendiri kalau ini. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan. Kemudian lawan transaksi ya silakan kita input NPWP rekanan kita ya, NPWP bendahara rekanan kita. Ini NPWP-nya dummy saja. Kalau belum, silakan Anda buat lawan transaksi baru di sini. Kemudian namanya Dinas PUPR Kabupaten Kabupaten Bandung Barat misalkan. Alamatnya di Jalan Sariwangi nomor 1, katakanlah bloknya 000. Ini juga harus diisi lengkap ya, jadi jangan sampai ini kosong nantinya. Kalau misalkan tidak ada ya berarti kita tulis 000 aja. Kelurahannya misalkan Sariwangi, kecamatannya Barongbong, provinsinya Jawa Barat. Kode posnya saya nggak tahu. Nomor teleponnya tetap harus diisi di sini. Oke, kita simpan. Oke, berhasil input lawan transaksi. Nah, ini silakan. Jadi sebisa mungkin alamatnya ditulis dengan lengkap ya, gitu. Nah, tadi ya, kalau misalkan ternyata ini NPWP yang salah atau lawan transaksinya salah, silakan tadi ya Anda betulkan dulu dengan cara batalkan faktur, kemudian buat input ulang gitu nomor fakturnya. Setelah sudah yang kedua ini lawan transaksi, kita input detail transaksinya, kita klik lanjutkan di sini. Oke, nah sekarang kita rekam transaksinya sekarang. Katakanlah kode barangnya itu apa gitu. Ini bisa bebas ya, macam-macam dari referensi aja kalau ini. Oke, namanya apa ya? Pengerjaan
Oke, kalau nggak ada kodenya, langsung aja lanjutkan pengisian. Harga satuannya berapa? Misalkan ya berapa? 500 juta mungkin. Oke, jumlah barangnya 1. Oke, dasarnya ini sudah otomatis. DPP-nya ini sama dengan harga satuan. Kalau misalkan nggak ada diskon ya, gitu. Kemudian PPN-nya pasti ya sama ya, tinggal kita kalikan 10% gitu. Cuma nanti di tahun depan, di April 2022 nanti, ada kenaikan tarif menjadi 11% ya untuk PPN gitu. Jadi diperhatikan aja nanti mulai April tahun depan PPN-nya naik menjadi 11%. Oke, tarif PPNBM kalau nggak ada ini kosong, kemudian kita simpan di sini. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kalau misalkan memang hanya satu, silakan pilih no. Kalau misalkan Anda mau buat lagi, silakan pilih yes di sini. Kalau misalkan tidak ada, kita pilih no tadi. Oke, di sini sudah ada. Kemudian, nah di sini ada uang muka dan pelunasan. Nah, tinggal kita cari, misalkan uang mukanya berapa, misalkan gitu. Di sini katakan uang mukanya 100 juta. PPN-nya berapa, misalkan. Gitu. Jadi tinggal kita tulis aja kira-kira PPN-nya berapa. Berarti kan kalau DPP 10% ya. Dari 10% berarti oke. Oke, ini adalah PPN-nya. Kalau misalkan tidak ada ya tinggal kita centang ini tidak ada gitu. Kemudian simpan di sini. Oke. Apakah Anda ingin membuat faktur pajak baru? Tidak, kita pilih no di sini. Nah, seperti biasa ya kalau ini sudah. Kalau statusnya belum approve ya silakan ini masih bisa kita ubah, kita hapus dan sebagainya ya. Jadi selama belum approve atau belum upload ini bisa kita ubah, bisa kita hapus dan sebagainya. Jadi silakan Anda teliti dulu kira-kira dengan cara lihat di preview ini. Gitu. Jadi kalau sudah kita klik preview di sini, maka harusnya Anda bisa cari tahu di sini kira-kira salahnya di mana kalau misalkan memang masih ada salah. Gitu. Jadi pastikan dulu biasanya saya sarankan untuk eh, konsultasi dulu dengan rekanan Anda ya, Pak, ini kira-kira sudah benar nggak? Ini misalkan nama barangnya, nilainya, dan seterusnya. Kalau misalkan memang belum ada, nah silakan ya apa namanya eh, apa perubahan dulu ya gitu. Kalau misalkan memang ada yang masih salah gitu. Kemudian tadi ya di sini harga jual dikurangi dengan uang muka ya. Kalau misalkan tadi sudah ada pembayaran uang muka sebelumnya gitu. Oke, kita close. Kalau memang tidak ada yang salah, tinggal kita upload saja seperti biasa. Kita upload, Pak, apakah ketika uploadnya itu bisa bisa harus hari itu ataukah boleh di lain hari? Nggak masalah gitu. Jadi lain hari seminggu kemudian juga nggak masalah. Yang penting Anda harus buat dulu nih. Upload itu kan karena gini, PPN itu kan dilaporkannya akhir bulan berikutnya atas transaksi yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalkan transaksinya sekarang, paling lambat pelaporannya itu kan berarti akhir bulan Desember nanti gitu. Jadi pada saat sebelum akhir bulan, sebelum Anda batas lapor SPT masa, Anda sudah approve semuanya gitu. Dan ingat ya, pada saat kita approve, pastikan koneksi internet kita lancar. Kita upload di sini. Anda ingin mengupload faktur, kita pilih yes. Oke. Satu faktur pajak keluaran siap diproses, di uploader, kita klik OK lagi. Nah, sekarang statusnya adalah siap approve. Nah, ketika sudah siap approve, otomatis di sini tidak ada lagi menu ubah dan hapus tadi ya. Gitu. Tinggal lihatnya cuma ini saja gitu. Rekam, upload, lihat detail dan preview. Kemudian untuk uploadnya seperti biasa, silakan klik di manajemen upload di sini. Upload e-faktur. Nah, tinggal kita start uploadernya saja. Yang Anda harus siapkan adalah nomor atau password akun PKP Anda ya. Jadi bukan passphrase, bukan password DJP online juga, tapi pastikan Anda sudah input passphrase-nya. Bukan passphrase, maaf. Password akun PKP Anda ya. Gitu. Jadi sesuaikan dengan captcha-nya aja. Z, U, E.
Passwordnya. Password Innova Anda ya, atau password akun PKP Anda. Oke, ternyata ini masih salah. Pastikan besar kecilnya sesuai ya. S, N, C kecil, passwordnya. Password Innova. Oke, nah sekarang uploadernya sudah berjalan. Nah, di sini otomatis start uploadernya sudah nonaktif nih. Nah, di sini ada refresh log tiap 1 menit. Maksudnya adalah setiap 1 menit uploader nanti akan otomatis mengupload sendiri gitu. Jadi ketika kita tidak klik stop uploader ini, maka tetap setiap menit itu akan aplikasi e-faktur kita itu otomatis akan menghubungkan kita dengan server DJP gitu. Jadi setiap menit akan upload secara otomatis sendiri. Oke, kita refresh aja. Di sini tidak ada lagi antriannya. Kita balik lagi ke daftar faktur pajak keluaran kita. Nah, ini masih siap approve. Nah, silakan tinggal diperbarui saja. Kita klik perbarui. Harusnya di sini sudah statusnya adalah approval sukses. Kalau ternyata masih ada error, kira-kira errornya di mana? Di sini biasanya ada keterangannya. Errornya, kodenya berapa, kemudian apa yang harus dilakukan. Gitu. Biasanya tadi ya, sering terjadi itu adalah servernya down, kemudian bisa jadi internetnya memang lelet, atau error yang lainnya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada error, silakan nanti tulis di kolom komentar kira-kira masalahnya di mana. Gitu. Tapi kalau yang sekarang ini sudah sukses, ini sudah bisa Anda lampirkan ke rekanan Anda gitu. Untuk faktur pajak sendiri sebenarnya tidak perlu di-print karena sudah elektronik ya, jadi tidak perlu tanda tangan basah gitu. Jadi faktur pajak itu tidak perlu tanda tangan. Kenapa? Karena sudah ada QR code-nya di sini. Sudah ada QR code-nya di sini. Oh, di PDF-nya ya. Di PDF itu sudah ada QR code-nya. Ini kita simpan di mana misalkan. Oke, kita cek. Nah, cetak PDF selesai. Nah, kita cek. Di apa? Di menu ini kita ya. Di menu di mana kita simpan tadi. Misalkan nah, ini adalah faktur pajak kita gitu. Jadi ini sudah ada QR code-nya. Ini bisa kita scan menggunakan ya QR reader biasa ya. Nah, di situ biasanya ada detail transaksi kita gitu. Jadi untuk mengetahui faktur pajak kita ini sah atau benar, bisa kita gunakan atau tidak, cukup scan QR code ini. Kalau memang benar, itu biasanya akan mengarah ke situs DJP atau mungkin detail transaksi yang ada di sini ya gitu. Tapi kalau misalkan nggak valid, ya harusnya itu nggak bisa kita gunakan ya. Jadi cara untuk menguncinya, cara untuk menguji bagaimana faktur pajak ini benar atau tidak, itu adalah dengan cara kita QR code tadi. Gitu. Kalau misalkan masih nggak yakin juga, datang aja, konsultasikan aja langsung ke KPP ya, tempat Anda terdaftar, silakan tanya ke penyuluh pajaknya, ke AR Anda misalkan, atau telepon ke kering pajak aja ke 1.500 200 gitu. Oke, demikian untuk tutorial kali ini bagaimana cara Anda untuk membuat faktur pajak kepada rekanan ya, yang bentuknya atau lawan transaksi kita ini instansi pemerintah gitu. Jadi yang jadi kunci adalah di detail transaksi tadi ya, atau kode transaksi tadi. Jangan lupa untuk pilihnya adalah yang kode 02 ke pemungut bendaharawan gitu. Selain itu berarti Anda harus ubah nih. Kalau misalkan salah, Pak,
saya sudah terlanjur nih buat kode 01 misalkan. Silakan Anda ubah saja dengan faktur pajak pengganti. Atau kebalikannya ya, misalkan Anda harusnya kode 01, ternyata Anda tulisnya 02, dan seterusnya. Itu berarti Anda silakan ubah di menu faktur pajak pengganti. Caranya gimana? Itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silakan aja dicek di playlist untuk aplikasi e-faktur. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian, kemudian semoga kita selalu diberikan kesehatan, jangan lupa untuk jaga kondisi, tetap social distancing karena corona ini masih ada, selalu taati protokol kesehatan. Dari saya, terima kasih atas waktunya, dan silakan subscribe apabila channel ini berguna bagi Anda, kemudian silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih dari saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.